tadi sampai Bener. mana lagi kita ngobrol. Eh, Sampai kalau terlalu fokus sama iya, duit terlalu gitu fokus kan. itu, Terlalu fokus bener-bener. sama uang itu pasti akan ada masanya. Jadi Mm-mm. mungkin nih pada saat kita masih baru starting kenal tentang financial, terus mungkin kita masih kuliah gitu ya, atau kita baru lulus kerja, lulus kuliah baru mulai kerja, itu mungkin banget itu kita menggebu-gebu banget nih. Tapi Banget pada saat itu. kita udah mulai punya anak, anaknya juga mungkin udah ada satu atau bahkan Iya, dua, aku yakin pasti mulai kayak nggak apa-apa deh pakai segini buat ini, mulai slow down. slow down, dan bahkan nggak terlalu frugal, iya kan, ngaku deh. Iya, bener. Ini udah terbukti, ini udah terbukti. Aku udah membuktikan sendiri, bener Iya itu fakta enggak, banget, Mbak. jadi memang itu ada masanya gitu loh. Jadi orang yang money focus pun, makanya kenapa penting banget tahu tentang financial planning. Jadi dia itu tuh sadar bahwa nggak apa-apa loh aku pakai duit ini, nggak harus loh anakku misalnya jalan kaki naik taksi juga nggak apa-apa kalau lagi liburan daripada pegel gitu ya, karena emang udah dipros-prosin gitu uangnya. Nah makanya orang yang money focus tuh kenapa penting melakukan financial planning gara-gara itu. Oke, oke. Nah, teman-teman tadi hilang semua, jadi otomatis curhatannya juga hilang. Jadi silahkan tulis lagi ya. Tapi sambil nunggu pada nulis, banyak juga nih yang nanya. Biar pos apa ibaratnya pos healing ya. Kalau kita nyebutnya, kalau udah berkeluarga, udah punya anak tuh kan kayak healing tuh kayak udah jadi suatu bukan keinginan lagi gitu, kayak udah kebutuhan untuk Betul. menjaga harmonisasi keluarga gitu ya ibaratnya. Nah, tipsnya Mm-mm. bagaimana tuh Mbak? Dengan kita punya income tapi kita tetap punya bisa budgeting buat misal setahun sekali gitu sama keluarga. Ya, kan aku selalu bilang kalau dari gaji itu sebenarnya pembagiannya itu tiga, yaitu living, saving, playing. Nah, kalau emang ternyata income kita udah sedemikian besar sehingga ngambil 20% playing aja udah bisa untuk kita healing tipis-tipis, ya udah that's it, nggak usah terlalu direpotin. Tapi kalau misalnya income kita memang belum secukup itu untuk kayak ditarik-tarikin healing atau untuk trip-trip kecil, berarti kita ambil dari semacam kayak savingnya tadi itu. Nah, terus teman-teman nanti masukin yang orang suka banyak nyebutnya tuh katanya kayak sinking fund. Ya terserah lah kalian mau namain sinking fund, kalian mau namain healing fund, mau namain apa traveling fund, itu terserah. Jadi pada saat misalnya tiba-tiba impulsif nih ada mau beli tiket, tiba-tiba kepikiran mau nonton konser, tiba-tiba mau ini mau itu, nggak apa-apa, bisa ambil dari situ. Jadi kita nggak akan merasa bersalah gitu ya pada saat kita mau melakukan hal-hal seperti itu. Kuncinya, Fris, tetap aja sebisa mungkin tidak pakai pay later. Lalu kalau bisa juga nggak nyicil. Jadi benar-benar kita pakai dengan berapapun uang yang kita punya. Oke. Intinya nggak pakai pay later. Ingat Mm-mm, teman-teman, jangan sampai kan sekarang kan banyak banget ya mm-mm, aplikasi OTA gitu yang mm-mm, ya memang ada fasilitas pay later. Jadi jangan tergoda ya teman-teman demi mm-mm. healing akhirnya pening setelahnya. Nah tadi berseliweran juga di kolom komentar tuh banyak yang nanya apa ya perencanaan keuangan untuk kita menyiapkan dana haji. Nah ini kan kita belajar dari senior yang sudah lebih dulu ya berhaji dari Alhamdulillah. alhamdulillah gitu ya. Nah, ini buat teman-teman yang sudah daftar terus sambil Mm-mm, menunggu. Nah, ini sambil mm-mm, menunggu otomatis kan kita sambil uh, menyiapkan dana mm-mm, pelunasannya. Itu tipsnya gimana, Mbak? Dialokasikan kemana kah sebaiknya kayak gitu? mm-mm. Dana haji ini agak unik ya, Fris, karena Mm-mm. haji itu kan memang kalau kita Muslim itu bagian dari kewajiban kita bila mana kita mampu. Jadi teman-teman harus sadar diri. Kalau memang teman-teman udah punya dana darurat ya at least cukup. Lalu teman-teman mungkin sudah punya rumah tinggal, tetapi mungkin belum keliling Eropa, itu menandakan kalian tuh udah mampu. Kalau kalian udah mampu, maka yang kita kejar pertama kali itu sebetulnya adalah setoran haji pertama. Kalau kita berbicara ONH biasa, reguler, itu berarti 25 juta untuk satu orang. Nah, oleh sebab itu, kalau kita udah berhasil mengumpulkan 25 juta per orang tersebut, maka cepat-cepat deh kalian daftar untuk mendapatkan porsi kuota haji. Kalau rezekinya lebih besar sehingga bisa daftar yang plus, itu lebih bagus lagi. Nah, terus kan orang suka bingung ya, aduh gimana nih nanti pelunasannya. Nah, ini dia sebenarnya di mana yang istilahnya tuh kan kalau orang bilang akan apa
akan dimampukan, itu sebenarnya itu di situ, Fris. Jadi setelah emang udah kita masukin setoran pertama, itu kan berarti niatnya insya Allah kita udah ngumpulin banget nih ya, niat untuk bisa berangkat. Di sini yang aku mau bilang bahwa kalian boleh percaya, boleh enggak, tapi kalau niat kalian baik, pada saat kalian dipanggil untuk pelunasan, uang itu ada. Kalau tadi Friska nanya, aduh kita belajar yuk dari yang udah lebih senior. Jadi aku tuh waktu daftar haji itu umur aku masih 29 tahun, tapi pada saat itu aku udah punya dana darurat walaupun nggak ideal, dan aku sudah mulai memiliki rumah. Jadi rumahku udah jadi udah terbangun, udah jadi. Terus aku paksain untuk daftar haji, apa namanya, waktu itu memang kebetulan alhamdulillah bisa yang plus. Nggak tahu sih sebenarnya pelunasannya bakal kapan. Terus ternyata 4 tahun kemudian itu diminta untuk pelunasan. Ya angkanya lumayan besar ya karena kan waktu itu dalam dolar dan untuk yang haji plus. Nah ini yang aku mau bilang teman-teman. Aku sih dari yang itu memang ngumpulin, tapi ngumpulinnya ngumpulin santai gitu ya. Jadi bukan yang kayak oh gimana gitu, tapi kumpulin tetap kumpulin. Nah, tiba-tiba pas lagi mau pelunasan itu, Fris, itu bener-bener namanya suami aku, itu Muhammad Gozi Indra Dalel itu, bener-bener dia dapat bonus, ya, yang nominal rupiahnya itu sama dengan konversi kurs untuk pelunasan. Masya Kamu mau percaya nggak percaya, Allah. terserah deh, gitu. Merinding loh aku dengernya. Iya, tapi ya udah emang terus pas di sana ya nggak berlebih-lebihan uang saku Iya, gitu, gitu ya iya, udah iya, iya, kira-kira gitu. Itu iya, iya. benar-benar. So di situ aku akhirnya dan beberapa orang bercerita hal yang serupa lah. Jadi akhirnya aku mempelajari bahwa oh berarti emangnya kita mesti mungkin ya yang kita dipaksa untuk jadiin yang pertama itu sebenarnya adalah setoran pertamanya itu. Dan kita tuh meyakini diri bahwa oh kita juga harus sambil mengumpulkan. Tapi pada saat waktunya itu tiba, yaitu pada saat kita diminta pelunasan, ya berarti itu udah waktunya. Dan pada saat waktunya itu tiba, ada aja pasti rezekinya. Masya Allah, yang penting tetap sambil ikhtiarnya juga ya Mbak Prita Betul, ngumpulin, betul ngumpulin itu dong. tetap ya. Tapi kalau Mm-mm. dana persiapan haji gitu sebaiknya andepin aja atau Mm-mm. bisa bisa dialokasikan ke sebuah instrumen Mbak Prita kalau menurut Mbak Prita. Mm-mm. Jadi kan masalahnya kita nggak tahu ya, kita tuh bakal Mm-mm. pelunasannya di tahun keberapa. Iya, Itu kan kadang-kadang mm-mm. misterinya di situ. Nah, Iya, kalau pada kasus aku itu kan karena waktu itu plus, emang daftar tunggunya sih nggak nyampe 7 tahun. Aku seingat aku tuh kayak 5 tahun atau gimana lah. Karena pada saat itu cuma 5 tahun, maka instrumen yang aku pakai itu kombinasi logam mulia dengan reksadana. Aku waktu itu pakai reksadana saham apa campuran, aku rada lupa ya. Pokoknya either one of that. Jadi itu tapi nggak cukup Tris waktu buat lunasan. Jadi untuk bisa mencukupinya itu ya turun dari si bonus itu yang tiba-tiba turun di apa bulan tersebut gitu loh. Nah, tapi itu adalah ikhtiarnya. Nah, sekarang teman-teman mungkin lihat nih, Fris. Oh, saya daftar tunggunya berapa lama? Kalau let's say daftar tunggu kalian di atas 10 tahun, oh ya pakai saham aja mungkin gitu ya, karena memang udah di atas 10 tahun. Tapi kalau daftar tunggu kalian misalnya cuma 3 tahun, 5 tahun, mungkin harus dikombin tuh. Karena ya siapa tahu nanti dalam 3 tahun, 5 tahun tiba-tiba ada penambahan kuota, you never know, tiba-tiba ditelepon. Karena itu benar-benar telepon ya, Chris, kalau udah yang kayak gitu. Yuk, bisa lunasin nggak? Oh ya, kapan lunasin ya? Maksimal 3 hari lagi. What? Gitu kan. iya, Itu benar-benar kayak di luar nalar, iya, apa iya, nalar banget benar. ya pokoknya. Bener, bener. Oke, jadi itu kalau dari pengalaman Mbak Prita ya, Mm-mm. teman-teman semoga bisa tercerahkan ya buat yang sedang mempersiapkan dana pelunasan haji sambil menunggu tahun keberangkatan ya. Aku pun juga masih Yes. menunggu tahun keberangkatan, kita sama-sama Mm-mm. ikhtiar, Bismillah aja ya niat. Nah, Mbak Prita tadi Berapa tahun lagi, eh, Fris? aku insya Allah 4 tahun lagi kalau sesuai antrian ya. Tapi benar tidak tahu ya, tidak tahu akan dipercepat atau diperlambat. Yang penting kita ikhtiar mempersiapkan aja. Mm-mm. Nah, Mm-mm. Mbak Prita yang banyak juga biasanya jadi curhatan tadi sekelibet Mm-mm. juga nanya buat pasangan-pasangan baru nih yang baru merit kayak gitu. Prefer Ya. mereka eh, ngontrak dulu atau beli rumah. Nah, ini nih Hmm. biasanya pada Mm. galaunya di situ. Gimana Mm-mm. ya? Kita income masih baru gabung nih, baru Mm-mm. awal-awal gitu. Mm-mm. Better mana nih kayak gitu. Oke, pertama kalian mesti cek pekerjaan kalian seperti apa. Kalau pekerjaan kalian misalnya yang sering mutasi,
aku sebenarnya nggak terlalu suggest kalian buru-buru beli rumah tinggal. Karena kan mungkin mutasi kita nggak pernah tahu nih, kita mungkin nanti mau rencana home base itu di mana, Fris. Itu kan jadi problemnya nanti di situ. So, itu yang kalian mesti pahami dulu jenis pekerjaan kalian dan pasangan seperti apa. Yang kedua, kalian punya situasi keluarga yang seperti apa. Kita nggak bisa pungkirin ya, Fris, memang banyak juga yang mungkin mereka mendapatkan privilege dengan adanya rumah orang tua, atau misalnya dia juga diwarisin rumah, atau malah dihibahin dan lain-lain, itu juga suatu hal yang menjadi pertimbangan juga. Karena ada juga nih kasus-kasus di mana dia dapat rumah, tetapi menurut dia rumahnya jauh banget gitu ya. Jadi rumahnya itu dia kontrakin, dia tetap beli rumah sendiri, atau malah dia nyewa di tengah kota, itu juga ada. So, understand kalian nih yang mana. Baru yang terakhir, memang kalian misalnya situasinya, oke, saya nggak ada, saya nggak mutasi-mutasi, saya nggak ada bantuan apa-apa, so saya mesti provide untuk diri saya sendiri. Oke, berarti di sini benar-benar keputusan finansialnya beli atau sewa. Untuk kita bisa beli, syaratnya adalah kalian nih teman-teman harus punya uang muka yang aman adalah 30% dari harga rumah yang teman-teman beli. Oke. Plus, kalian punya kelonggaran cash flow setiap bulan itu sepertiga dari penghasilan gabungan. Jadi kalau kalian cuma punya uang muka tapi nggak punya cash flow-nya, jangan nyicil dulu. Atau sebaliknya, kalian punya kelonggaran cash flow tetapi uang mukanya nggak ada sama sekali. Punya dulu deh uang muka minimal sampai 10%. Sebisa mungkin jangan datang tanpa uang muka atau malah modelnya DP dicicil, itu bahaya banget. Karena itu sebenarnya menandakan kita tuh belum mampu. Jadi alih-alih kita memaksakan, udah kita mendingan tunggu dulu gitu ya sampai uang mukanya ada dan itu baru settle, baru kalian cari untuk beli rumah. Kalau kalian misalnya punya rezeki banyak nih teman-teman, kemudian mau beli cash, ya tunggu lah pastinya. Tapi satu pesan aku, walaupun beli cash, jangan sampai nggak punya dana darurat. Gitu aja. Oke, yang penting nggak sampai lupa dana darurat itu teman-teman ya. Ujung-ujungnya memang itu yang jadi tonggak penting karena pandemi Mm-mm. kemarin itu kerasa banget pasti yang namanya dana darurat ya teman-teman pasti merasakan. Mm-mm. Nah, tadi banyak juga yang bertanya soal asuransi Mbak. Buat yang Mm. sudah berkeluarga, entah sudah punya anak atau sedang Mm-mm. berencana punya anak. Asuransi apa aja Mm-mm. nih yang wajib dimiliki atau prioritasnya dulu gitu. Asuransi itu yang penting banget buat keluarga sebenarnya asuransi kesehatan. Karena kesehatan itu mau siapa ke bayi juga bisa sakit dan apa biayanya juga bisa menggerus keuangan orang tuanya. Jadi sebenarnya kesehatan tuh utama. Nah, kesehatan ini sebetulnya kan kalian juga teman-teman bisa lihat dapat nggak dari tempat kerja. Terus yang kedua, teman-teman misalnya dapat nggak dari BPJS Kesehatan. Kalau misalnya udah dan ngerasa cukup ya udah itu aja. Tapi kalau ngerasa kurang baru boleh bergerak ke asuransi kesehatan yang tambahan. Berikutnya adalah asuransi jiwa. Nah, asuransi jiwa ini, ingat, asuransi jiwa ini adalah mengcover jiwa si pencari nafkah utama, Fris. Jadi artinya kalau misalnya si suami dan istrinya sama-sama bekerja, ya berarti dua-duanya. Tapi kalau ternyata yang bekerja hanya salah satu, cukup salah satu dulu. Itu. Itu aja sebenarnya dua asuransi yang penting banget untuk dimiliki oleh keluarga yang baru start. Oke, jadi sebenarnya nggak perlu terlalu banyak kita ikut Enggak. asuransi ini itu ya, karena Mm-mm, kalau mm-mm. dipikir-pikir satu kali asuransi saja kan nominalnya udah lumayan gitu. Cuma kan mungkin banyak Ya. beberapa orang punya mindset itu buat someday gitu ya, pas udah Mm-mm, nanti misal nggak ada segala macam. Jadi intinya dua itu tadi teman-teman ya, asuransi kesehatan dan asuransi mm-mm. jiwa. Nah, Ya. buat tadi ada pertanyaan, dana darurat itu boleh diambil untuk kebutuhan apa aja Mbak Prita? Idealnya, idealnya nih, idealnya dana darurat tuh boleh diambil apa? Buat healing boleh nggak? Itu malah yang paling nggak boleh. Jadi yang pertama yang dibolehin itu sebenarnya adalah kalau kita sampai kena musibah PHK. Jadi kena layoff, kena PHK, atau teman-teman yang punya bisnisnya lagi seret banget, itu boleh banget pakai dana darurat. Itu satu. Terus yang kedua, boleh banget dipakai untuk kesehatan. Jadi kesehatan yang misalnya dirawat tetapi nggak full coverage-nya, atau misalnya untuk yang nunggu nggak ada uang buat nunggu, kan bisa aja ya kalau sakitnya agak keras kan mungkin ada keluarga yang nunggu, kadang-kadang mesti
diimpor dari kota lain gitu, itu boleh banget gitu untuk bantuin kita. Itu pakai dana darurat. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, kalau keluarga muda nih terutama ya, terus appliances rumah tangganya rusak, Pris. Misal kulkas bocor, terus kompor tiba-tiba gak nyala, cuma sisa satu. Itu aku tuh. Aku baru minggu lalu baru dilaporin sama asisten rumah tangga, ini kompor yang nyala cuma satu. Hah? Dari 4 tunggu yang nyala satu. Dan selama ini masaknya gimana? Ya satu, katanya gitu. Astaga. Jadi itu ternyata ya biasalah kalau udah apa agak lama tuh kadang-kadang suka ada apalah gitu ya si binatang-binatang menggigit-gigit kabelnya gitu. Itu boleh banget kita servis pakai dana darurat. Jadi itu yang ketiga. Terus yang keempat, misalnya teman-teman sangat membutuhkan bantuan untuk apa ya, kelangsungan kehidupan. Contoh, aduh tiba-tiba nggak ada asisten rumah tangga, aku mesti kerja, anak-anakku gimana? Boleh untuk pakai misalnya taruh di daycare atau misalnya ambil infal kayak gitu-gitu, itu boleh banget gitu ya. Atau misalnya, aduh gimana nih gitu ya, lagi butuh kesana kemari nggak bisa nyetir karena lagi sakit atau apa itu, ya udah sewa mobil aja, boleh, itu pakai dana darurat boleh. Jadi menyelesaikan hal-hal yang sifatnya tuh bikin kita pusing tetapi mengganggu produktivitas kita, boleh pakai dana darurat. Jadi itu kira-kira 5 hal yang boleh teman-teman pakai. Oke, asal jangan buat dipakai healing ya, walaupun itu menghilangkan pusing, Oh, tapi pening oh lagi iya habis itu. jangan. Jangan, kalau itu udah harus diposkan sesuai Mm-mm, budget yang tadi Mbak mm-mm, Prita di awal udah sampaikan ya. Nah, tadi ada mm-mm, pertanyaan lanjutan. Kalau misal ada case beberapa teman-teman udah ikut asuransi banyak mm-mm. nih, apakah perlu ditutup Mbak Prita? Oke. Sebenarnya kalian jangan gegabah nih teman-teman ya. Jadi tolong asuransi yang teman-teman punya ditulis satu persatu. Terus ditulis ini asuransi apa, manfaatnya apa, uang pertanggungannya berapa, preminya berapa, dan dia akan selesai di usia kita berapa. Itu semua diurut dulu. Baru nanti teman-teman lihat, ini perlu, ini perlu, dan ini enggak. Jadi jangan gegabah. Kalau memang ternyata ini udah nggak perlu, ya sudah, kita cek. Kalau ditutup, apa dampaknya? Apakah kemudian kita jadi tidak mendapatkan apa-apa, atau misalnya, oh ternyata masih ada apa porsi investasi yang bisa kita cairin, nah itu yang teman-teman kemudian baru urus. Oke, itu teman-teman ya yang misal punya cash, aduh karena tergoda ini Mm, ya asuransi sana sini, cross check mm, lagi teman-teman. mm, Nah, mm, ini ada yang Kak help. Wah, kenapa nih? Kalau mm, kita udah gunain dana darurat 2 tahun dan mm, kondisi sekarang lagi stuck, mungkin kondisi mm, mm. finansial ya, kondisi finansial Ya. lagi stuck gimana nih? Terasa buntu gitu mungkin. Mm. Oke, gini, kalau misalnya permasalahannya itu karena nggak ada pekerjaan nih, Fris. Berarti kan income-nya nggak ada, cash flow-nya nggak ada, betul kan? Biasanya orang suka pakai dana darurat gara-gara itu. Jadi income-nya nggak ada, terus lama-lama udah habis. Nah, biasanya next-nya dia akan pay later. Pinjol atau pay later itu akan menjadi what next after dana daruratnya habis. Sebenarnya itu nggak menyelesaikan masalah teman-teman. Karena masalahnya itu adalah cash flow-nya yang nggak ada. Maka pertanyaannya adalah kenapa cash flow-nya nggak ada? Apakah karena memang pekerjaannya tidak pernah sesuai dengan skill kita, sehingga kita ngotot gitu ya mau pakai skill yang baru, atau seperti apa? Karena pada saat kita udah nggak single, berarti kita punya tanggungan. Kalau kita udah punya tanggungan, maka teman-teman pun juga perlu untuk membuka diri untuk mencari income yang penting ada cash flow-nya. Kita sekarang beruntung hidup di zaman istilahnya tuh gig economy. Jadi aku tuh bersyukur banget ya ada kayak platform-platform di mana setiap orang tuh jadi bisa menawarkan jasanya, misalnya dengan nyetir, apa menawarkan jasa apa menjadi driver online atau misal mengantar dan lain-lain, sehingga kalau memang sebenarnya itu bukan profesi pertama teman-teman, ya nggak apa-apa gitu loh. Yang penting cash flow-nya lancar dulu teman-teman gitu, sambil mungkin menunggu yang memang sesuai dengan apa yang teman-teman kepengenin banget. Nah, itu khusus untuk teman-teman yang sudah punya tanggungan. Karena kalau tidak diselesaikan dari sisi itunya, seperti yang tadi Prita bilang, mengambil pinjol itu hanya tinggal menunggu waktu.
Amit-amit ya, jangan sampai nih teman-teman ngerti Mm-mm. saham di sini yang udah melek finansial dan investasi sampai Mm-mm. tergoda untuk ke arah pinjol ya. Semua insya Allah bisa Mm-mm. diselesaikan tanpa pinjol teman-teman ya. Oke, ini nggak berasa ya di menit-menit terakhir mungkin satu pertanyaan atau satu curhatan lagi ya yang akan Mm-mm. Mince bacakan. Ini ada yang bertanya, baru menikah 6 bulan Mbak dan lagi hamil anak pertama. Masya Allah, selamat ya Mbak ya. Prioritas tabungannya apa dulu nih, Buns? Aduh, proses tabungannya apa dulu nih? Anak pertama Anak baru pertama 6 bulan. biasanya kan lagi wow, excited, excitednya. Excited banget, oke ya. So be very careful, jangan kamu terlalu tergoda check out terus Nah, ya itu setiap dia. malam. Apalagi anak pertama kan, bawaannya Iya, nggak tahu branded, pokoknya maunya yang merek-merek bagus segala macem gitu ya. yes, Ini bener, pengalaman soalnya. betul. Jadi pertama adalah harus banget punya yang namanya budgeting supaya kita tuh sadar penuh, oh tiap bulan jatah aku untuk pengeluaran ini berapa dan segitu berapa. Yang kedua, naikin budgetnya 20%, karena nanti pada saat anak pertama ini lahir, akan sangat wajar kalau pengeluarannya itu naik hingga 20%. Kenapa sih bisa 20%? Ya banyak, karena kan mungkin nanti ada beli popok sekali pakai, terus mungkin untuk vaksinasi yang mungkin tidak gratis, atau apalah ini itu mungkin-mungkin aja ya. Jadi itu sangat wajar kalau kemudian itu naik. Nah, yang ketiga, kita lihat nih, oh dana darurat kita masih cukup nggak? Atau udah mesti ditambah, karena itu duluan. Iya. Setelah dana darurat, itu baru dana pendidikan anak. I'm so sorry, kalau anaknya udah lahir, udah nggak bisa tuh melipir ke dana pensiun dulu. Emang udah mesti langsung dana pendidikan Iya. anak. Nah, Pris, aku juga mau kasih tahu nih buat teman-teman di sini, Iya. kan banyak banget yang suka nanya tentang dana pendidikan, terus pengen minta Mm-mm. dihitungin dan lain-lain. Nah, Mm-mm. kalau teman-teman apa namanya pengen belajar bareng aku di bulan Juni itu Oh, sebenarnya ada bikin kelasnya kelas juga untuk ya? Mm-mm. mm-mm, Mm-mm. khusus untuk dana pendidikan tapi ya, jadi jangan nanya yang Iya. lain gitu, karena kebetulan Khusus, momennya kan khusus. momennya kan soalnya momennya kan juga lagi kemarin ada UKT lah, banyak yang panik. Aku pusing, apa Iya. udahlah aku bikinin kelas aja. Tapi memang Bener, karena bener. kelasnya aku ajarin ngitung, aku nggak bisa terima banyak Fris gitu karena pusing aku kalau kebanyakan pesertanya. Jadi nanti teman-teman bisa lihat aja di apa namanya di Instagram aku gitu. Kalau kalian memang merasa itu perlu, ya udah ikut aja. Tapi kalau merasa belum perlu, ya nanti aja gitu. Karena sekarang juga yang daftar udah setengah gitu, aku nggak bisa terima banyak teman-teman. Jadi sorry banget. Tapi itu khusus untuk menurut aku tuh khusus untuk yang udah punya anak dulu deh gitu. Kasian nih, mereka udah stres Oke. banget soalnya Ya. gitu. Udah, apalagi yang anaknya udah SD, SMP gitu, udah Mm-mm. mulai ketar-ketir ya. Kalau aku Bener, masih terlihat bener. slow. Iya, nanti kita tunggu 6 tahun lagi. Nggak tahu raut mukanya beda lagi pasti. Oke, oke. Nah, itu teman-teman ya. Semoga yang saat ini sedang menanti anak pertamanya kurang lebih tadi ya yang sesuai arahan Mbak Prita ya. Mm-mm. Budgeting ya dan pastinya nanti setelah punya anak, setelah anaknya Mm-mm. kebrojol, itu pun aku udah membuktikan sendiri ya. Bener banget itu harus Mm-mm. dibudgeting lebih dari yang biasanya ya, Mm-mm. teman-teman. Oke, karena Mm-mm. udah mau hampir jam 8 nih sebelum Mince tutup ya, Mm-mm. G Live malam hari ini mungkin Mbak Mita em, kasih apa ya, wejangan, bukan wejangan terakhir juga sih maksudnya, wejangan closingan ya untuk teman-teman bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga muda Mm-mm. di sini maupun calon keluarga muda, Mm-mm. Yes, biar biar jadi nggak galau soal finansial gitu. ya mau keluarga muda, mau single, mau double, ataupun yang mungkin udah punya anak yang udah besar, teman-teman pahami bahwa urusan financial itu memang pasti selalu akan menjadi pemikiran kita. Dan itu sangat bagus dan sangat wajar kalau teman-teman memikirkan itu. Karena kalau teman-teman memikirkan, artinya teman-teman tuh peduli. Nah, kepedulian inilah yang nantinya harus kita urai supaya tidak menjadi kecemasan finansial kita. Aku aku paham banget sekarang kecemasan finansial teman-teman itu banyak terkontribusi oleh hal-hal yang mungkin faktornya di luar kendali kita. Oleh sebab itu, fokus saja dengan apa yang bisa kita kendalikan, yaitu pengeluaran kita. Untuk hal-hal yang di luar kendali kita, seperti aturan dan lain-lain, ya sudah. Mau gimana, ya kalau memang ternyata harus diikuti, ya kita ikuti dengan tulus dan ikhlas. Dengan penghasilan yang kita sudah miliki,
kita atur lagi sedemikian rupa dan kita buat prioritasnya supaya keluarga kita bisa mandiri finansial. Ingat please, financial independence artinya tidak menjadikan orang tua kita dana darurat, tidak menjadikan anak kita kelak dana pensiun, dan tidak menjadikan teman kita pay later. Pay later, oke, keren. Thank you banget Mbak Prita ya. Ini Masya Allah ilmunya daging semua. Tenang, Minca akan save IG Live malam hari ini. Jadi teman-teman bisa replay sambil mantengin anak-anak udah tidur. Kita nonton lagi ya. Sambil evaluasi lagi ya kantongnya, finansial segala macam. Buat Mbak Prita, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukan yang aku lihat padat sekali, apalagi di bulan ini ya. Tapi udah mau sharing-sharing berkenan di IG Live. Semoga jadi amal jariah Mbak Prita juga sekeluarga. Amin. Oke, sehat-sehat ya Mbak Prita. Kita see you di IG Live berikutnya dengan topik mungkin yang lebih seru lagi. Dan buat teman-teman juga thank you udah join ya. Terima kasih semuanya. Minca izin tutup. Wassalamualaikum.